wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kelak yang tersisa semuanya hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi hancur kecuali wajah Allah. Maka Allah menetapkan wajah. Nah, di sini kita maknanya melaksanakan tauhid, menetapkan wajah hanya untuk Allah Jalla wa Ala dari sifat yang berhak untuknya. Maka menetapkan wajah untuk Allah dan menetapkan Allah tidak sama dengan makhluknya, mempunyai sifat wajah yang yaliqu bi jalalih, yang pantas untuk Allah dan tidak sama dengan makhluknya. Maka ini dia definisi tauhid. Jadi makna tauhid adalah al-ifrad dari segi lugah, wahada yuwahidu, menjadikan satu. Lalu menjadikan satunya dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan sifat rububiyah tadi dan sifat al-uluhiyah dan juga permasalahan asma wa sifat. Maka dari definisi ini dibagilah tauhid menurut Ahlus Sunnah, dan ini bukan bid'ah. Bahkan dari salaf mereka membagi, mulai dari Imam At-Tabari, Al-Qurtubi dan yang lainnya di kitab tafsir. Mereka membagi dari pendalilan-pendalilan Al-Quran bahwa Al-Quran itu pendalilan-pendalilan dari Al-Quran bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Fa'anwa' tauhid salah satu. Pembagian tauhid dibagi 3. Pertama tauhid ar-rububiyah. Kedua tauhid al-uluhiyah. Ketiga tauhid al-asma wa sifat. Maka apa makna tauhid ar-rububiyah? Seperti kami sebutkan, makna tauhid ar-rububiyah mengesahkan Allah dari 3 jenis tadi. Al-khalq, penciptaan, dan yang kedua al-mulk, kepemilikan yang dia ciptakan, dan yang ketiga at-tadbir. Maka di sini harus untuk Allah Jalla wa Ala. Semuanya rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat hanya diberikan kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun tauhid yang kedua al-uluhiyah, maknanya hanya memalingkan ibadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Seperti dari ibadah adalah doa misalnya. Seperti di Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberikan jawaban. Maka perintah ud'uni fi'lun amr yufidul wujub, maka doa adalah ibadah. Karena diperintah oleh Allah, berdoalah kepadaku. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nu'man ibni Bashir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Maka di sini barang siapa yang berdoa meminta kepada Allah, wahai Allah berikanlah aku rizki, wahai Allah mudahkanlah kepadaku untuk menghafal Al-Quran, wahai Allah mudahkanlah kepadaku untuk menikah, dan seterusnya, semuanya diberikan kepada Allah saja. Lalu bagaimana mereka orang-orang yang meminta doa kepada selain Allah, seperti meminta doa kesuburan agar panen lancar, berdoa kepada Dewi Sri, Dewi penyubur padi, maka ini jelas kesyirikan. Atau mereka yang sering melaksanakan upacara pelarungan di pantai selatan, baik di pantai selatan Parangtritis Jogja ataupun di Sukabumi di pantai Pelabuhan Ratu dan yang lainnya.
Maka mereka melarung menyembelih puluhan dari kerbau yang besar dan kambing-kambing yang kecil. Maka semuanya disembelih, diberikan kepada Ratu Pantai Selatan. Gimana caranya juga ngasih kepada Ratu Pantai Selatan? Akalnya mereka tidak nalar. Cara ijab kabulnya gimana kalau itu diterima? Ya sudah, biar diterima, dilarung saja. Dibuat sekoci-sekoci kecil, setiap kepala satu, dinaikkan ke laut. Maka itulah akal mereka. Jika dinaikkan ke laut, kemudian terhantam badai dan sebagainya, tenggelam, telah diterima oleh Nyi Roro Kidul. Maka ini pun kesyirikan, di mana mereka berdoa agar tidak terjadi tsunami dan agar panen-panen dari ikan-ikan mereka banyak, meminta kepada Nyi Roro Kidul. Padahal Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Maka doa adalah ibadah seperti di Al-Quran. Dan di hadis Nu'man Ibnu Bashir yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Maka ini contoh, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah telah melaksanakan kesyirikan, maka tidak melaksanakan tauhid al-uluhiyah. Maka definisi tauhid al-uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala peribadatan. Maka dalilnya banyak, seperti Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada kamu-Lah wahai Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-Lah wahai Allah kami meminta bantuan. Maka di dalam ayat yang kita baca setiap sholat, kita diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka ini tauhid yang kedua. Dan pendalilannya nanti banyak di Al-Quran di dalam bab tersebut. Dan begitu pun dari tauhid asma wa sifat yang ketiga, pembagian dari tauhid, di mana kita berakidah, kita meyakini dari apa yang Allah sifatkan atas dirinya di dalam Al-Quran ataupun yang disifatkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih. Di Al-Quran tadi kami contohkan wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah mempunyai wajah. Dan juga di Al-Quran tangan, yadullah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha misalnya. Adapun di dalam hadis maka banyak di antaranya tentang kaki. Di hadis Anas yang muttafaqun alaih, di mana api neraka dilemparkan kepadanya, orang-orang yang durjana tetap mengatakan hal min mazid, minta tambahan. Maka terus orang-orang kafir musyrik telah masuk, minta lagi tambahan. Maka akhirnya Allah memberikan kakinya. Maka disebutkan terus meminta hal min mazid. Maka wada'a Rabbul Izzah qadamahu ilan nar fayanzawi ba'duha ila ba'din. Maka kemudian Allah menurunkan kakinya untuk neraka, maka mulailah neraka merasa tentram dan merasa kenyang. Fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqul qattun, diriwayat qaddun dengan dal bi izzatika wa karamik. Cukup wahai Allah dengan keagunganmu dan kemuliaanmu. Di sini menjadi pendalilan dari hadis contoh tentang sifat kaki untuk Allah. Lalu bagaimana tauhid prakteknya asma wa sifat? Kita mengimani apa yang Allah sifatkan atas dirinya, bahwa Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki. Dan Allah di mana tempatnya? Bersemayam di atas arsy. Seperti Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu kita imani. Dari tauhid al-asma wa sifat, mengimani dari apa yang Allah sifatkan atas dirinya dan tanpa memberat-beratkan. Dengan apa? Dengan menafikannya.
dan tanpa memberat-beratkan dengan mentakwilnya, dan tanpa memberat-beratkan diri dengan menanyakan bagaimana. Maka ini semuanya menafikan dari tauhid al-asma wa sifat. Maka tauhid asma wa sifat yang ketiga bagaimana? Di saat kita mendengar ayat Al-Quran tentang sifat Allah, maka biarkanlah sifat itu dengan hati yang fitrah kita tetapkan. Misalnya Allah di ayat yang lain juga, wa huwas sami'ul basir. Allah mempunyai sifat mendengar dan melihat. Maka kita tetapkan Allah mendengar dan melihat. Maka ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari tauhid al-asma wa sifat. Kemudian tanpa apa? Tanpa ta'til, tanpa menafikan. Dinafikan bagaimana? Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Ini bukan dari Ahlussunnah dan bukan dari tauhid al-asma wa sifat. Dan yang kedua, tidak menetapkan dan menyepertikannya dengan Allah. Maka ini juga dari tauhid al-asma wa sifat, menetapkan dan tanpa berlebih-lebihan mengatakan Allah sama seperti makhluknya. Sehingga sifat Allah mendengar seperti makhluknya, melihat seperti makhluknya, ataupun Allah mempunyai tangan seperti makhluknya. Ini salah dan tidak boleh. Dan yang tadi, tidak boleh menafikan dan menetapkan tetapi tidak menyepertikan dengan makhluknya. Dan ketiga, tidak boleh mentakwil, ditakwilkan kepada makna yang selain dari makna Arab yang jelas. Maka kalau kita kembali kepada lughah Arabiyah, yadullah mabsutatan, Allah mempunyai tangan, keduanya dalam keadaan terbuka. Jadi artikan yad apa makna Arabi? Lughah Arabiyah tangan, ya sudah diartikan tangan. Maka tidak boleh seperti kelompok ahlul bid'ah mengatakan yad maknanya kekuasaan. Maka kalau kekuasaan, kalimat kekuasaan bisa dibagi dua, kanan dan kiri? Tidak. Nah, bagaimana dengan tangan Allah? Misalnya ada dua, maka kekuasaan ada dua. Dan tangan Allah disebutkan di dalam hadis Muslim, kilta yadayhi yumna, kedua tangan Allah kanan. Maka kalau ditakwilkan kekuasaan, bahwa tangan itu maknanya ditakwilkan kekuasaan, maka bagaimana kekuasaan dibagi menjadi dua? Kekuasaan suatu kalimat yang satu tidak bisa dibagi menjadi dua, maka tidak boleh ditakwilkan. Maka tauhid asma wa sifat menetapkan Allah mempunyai wajah, tangan, kaki dari dalil yang kami sebutkan tiga tadi, dan bersemayam di atas arsy-Nya. Tidak boleh kita mentakwilkan istawa dengan istaula, seperti kelompok ahlul bid'ah mentakwilkan bukan istawa tetapi istaula, maknanya Allah menguasai, seakan-akan Allah itu tadinya tidak menguasai dan kemudian menguasai. Maka ini dari mana pentakwilan? Dan yang keempat, jangan menanya-nanyakan bagaimananya. Bila takyif, mana takyif bagaimana? Seperti di dalam ayat-ayat tadi, yadullah mabsutatan, tangan Allah terbuka dua-duanya. Bagaimana tangan Allah? Ada berapa jari? Kukunya panjang atau pendek? Itu semuanya terlarang. Menanya-nanyakan perkara yang tidak masuk kepada pemikiran kita. Dan dulu para salaf telah datang ayat-ayat ini kepada Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali dan para sahabat yang muda-muda juga, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Abu Hurairah, Barah Ibnu Azib dan yang lainnya. Dan mereka tidak menanya-nanyakan para salaf bahwa Allah mengatakan mempunyai pendengaran. Pendengaran Allah kupingnya kayak apa?
atau penglihatan Allah dengan mata atau tidak, pendengaran Allah dengan kuping atau tidak, maka ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini disingkirkan. Karena